Oke, jadi hari ini kita akan belajar jurnal. Kita akan membedah apa itu jurnal, tingkatannya seperti apa, ya. Dan semoga nanti by the end of this Zoom kita bisa mengenal paling tidak secara apa ya, secara kasaran gitu ya, apa yang dimaksud dengan jurnal. Bentar, saya buka dulu ya, publish. Kok nggak ada? Nah, ini dia. Oke, eh, jadi ini adalah salah satu contoh jurnal ya. Nah, ini saya buka. Nah, jadi di dalam jurnal itu ada beberapa hal yang wajib teman-teman ketahui. Yang pertama adalah nama jurnal, ya. Jurnal itu apa sih? Jurnal itu bagaikan majalah, teman-teman. Majalah, kan majalah itu kan ada banyak ya. Majalah apa? Misalnya majalah ini, majalah itu gitu ya. Jadi jurnal itu bagaikan majalah yang mana kita ini berlomba-lomba untuk menjadi kontributor pada jurnal tersebut, pada majalah tersebut. Nah, di dalam jurnal itu paling tidak ada dua hal yang harus teman-teman ketahui ya. Yang pertama adalah nama jurnalnya dan yang kedua adalah nama publishernya ya. Dua hal ini itu menentukan bagus tidaknya suatu jurnal. Kalau dia itu jurnalnya adalah jurnal top dan publish di publisher yang bagus, maka jurnal itu memiliki ranking yang sangat tinggi. Ya, sebaliknya kalau jurnalnya nggak terkenal dan publishernya itu juga tidak apa ya, tidak terkenal juga, maka jurnal itu akan mendapatkan rating yang rendah, gitu ya. Contohnya adalah jurnal ini. Ya, ini namanya apa? Nama jurnalnya adalah Journal of Islamic Accounting and Business Research. Ya, ini nomor volumenya. Dia terbit pada volume 12, nomor 7, tahun 2021, halaman 1000 sampai 1014. Nah, kemudian ini ada di bawahnya ya, Emerald Publishing Limited ya. Nah, Emerald ini merupakan publishernya. Publishernya, kemudian biasanya ada DOI. DOI ini adalah satu link yang ketika kita klik dia, ya, dia akan langsung nyambung ke website aslinya. Nah, yang harus teman-teman ketahui atau dianalisis lebih lanjut itu adalah nama jurnal dan publishernya. Ya, ini namanya Journal of Islamic Accounting and Business Research, publishernya Emerald. Judulnya apa judulnya? Judulnya ini, paper ini judulnya ini. Can Country Risk Predict Islamic Stock Index Evidence from Indonesia. Ini paper ini ditulis oleh 4 orang, yaitu Mas Rizal, Raditya Sukmana, Muhammad Ubaidillah Al-Mustafa, dan Sri Herianingrum. Ya, ini contoh bagaimana kita membaca jurnal. Ingat, dua hal yang akan kita pelajari lebih lanjut adalah nama dan publisher. Oke. Sekarang saya buka lagi misalnya contohnya ini. Ya. Ini adalah jurnal. Nama jurnalnya apa? Nama jurnalnya Helion. Ya. Publishernya apa? Publishernya Cell Press. Cell Press ini merupakan anak perusahaan dari Elsevier. Ya. Judulnya apa? Judulnya ini, Developing an Integrated Model of Islamic Social Finance, bla bla bla. Lah ini nama penulisnya. Ya.
Kemudian kalau kita lihat di bawah, ini corresponding autornya siapa, DOI-nya siapa, dan ini ada beberapa informasi penting lainnya. Ya. Kemudian ini saya lihatin lagi. Ya. Nah, sekarang ini adalah jurnal, kita nama jurnalnya itu PLOS ONE, judul papernya atau judul artikelnya itu ini, Integrating Sustainable Islamic Social Finance. Ya, ini penulis-penulisnya. Kemudian ini dipublikasikan oleh, kalau nggak salah nama publishernya itu ya ini PLOS ONE ini kalau nggak salah ya, nama publishernya. Coba kita cek di bawah. Ya, ini enggak di sini ya. Oh, nggak ada. Ya berarti nama publishernya adalah PLOS ONE. Lagi, misalnya jurnal ini. Ini adalah jurnal ekonomi Malaysia, ya. Nah, ini jurnal ekonomi Malaysia, nama jurnalnya, ini DOI-nya, terus judulnya ini, The Effect of Institutional Quality on Foreign Direct Investment, penulisnya Muhammad Ubaidillah Al-Mustafa dan Raditya Sukmana. Jurnal ini itu dipublikasikan oleh kampus, ya, kampusnya namanya Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM Malaysia. Ya, jadi publishernya itu bisa berbentuk perusahaan, bisa juga berbentuk kampus, ya. Misalnya di Departemen Studi Pembangunan, kita punya 2 jurnal. Yang pertama jurnal Sosial Humaniora, ya, itu publishernya adalah Departemen Studi Pembangunan ITS. Yang kedua jurnal Indonesian Journal of Development Studies, disingkat IJDS, itu juga publishernya adalah Departemen Studi Pembangunan ITS. Kalau ini Departemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM kalau nggak salah, Jurnal Ekonomi Malaysia. Ada lagi misalnya ini, ya. Nah, ini nama jurnalnya, Journal of Economic Cooperation and Development. Ini nomor volume, isu, tahun, halaman, ya. Ini judulnya, ini penulis-penulisnya di sini ya. Kemudian jurnal ini diterbitkan atau publishernya itu adalah Sestrik. Ya, Sestrik. Sestrik itu nama singkat ya. Kepanjangannya lupa saya. Pokoknya ada economic research apa gitu. Sestrik. Oke. Nah, sekarang sudah paham ya, jurnal itu apa, yang dimaksud publisher apa, terus judul sama autornya seperti apa, sudah paham apa belum? Ada pertanyaan apa enggak? Sudah cukup paham, Pak. Ya, sudah cukup paham ya. Mbak dan Mas yang lain, kalau ada pertanyaan langsung saja ya. Nah, sekarang kita akan mencoba melihat peringkat ya. Tadi kan ada jurnal Islamic Marketing, jurnal Islamic Accounting and Business Research, jurnal Economic Cooperation and Development, jurnal Ekonomi Malaysia, jurnal apalagi kan banyak kan tadi. Nah, kita sekarang ingin tahu nih bagaimana pemeringkatannya. Nah, kan gitu. Kalau ingin tahu pemeringkatannya seperti apa, itu bisa dilihat. Ada berbagai macam pengindeks jurnal. Ya, kita pelajari satu-satu ya. Yang pertama yang paling mudah itu adalah Scopus. Ya, Scopus. Nah, Scopus itu adalah salah satu pengindeks jurnal. Biasanya kalau di Indonesia itu jurnal-jurnal yang diterbitkan atau yang terindeks Scopus ya itu merupakan jurnal bereputasi dan masuknya itu susah ya. Bagaimana Pak caranya ya? Kita ke Scopus ya, kemudian scopus.com ya, terus kemudian kita klik source ya.
scopus.com, kita klik sources. Nah, nanti di sini ada pilihan, ada subject area, ada title, ada publisher, ada ISSN. Yang paling gampang itu title. Ya, kita klik title di sini terus kita tulis nama jurnalnya apa. Misalnya ya, Journal of Economic. Tadi saya terbit ya di Journal of Economic Cooperation and Development. Nah ini, Journal of Economic Cooperation and Development. Pokoknya kalau Anda bisa publish di jurnal yang terindeks Scopus, Anda itu luar biasa. Karena nggak semua orang bisa publish di sini gitu, di jurnal-jurnal yang terindeks Scopus. Nah, ini ya. Ini ketika kita klik find sources ya, keluar ini. Ini adalah informasi terkait pemeringkatan jurnal. Yang kita lihat adalah skor ininya 53%. Artinya apa? 53% di sini. Jadi kalau Scopus itu dia memberikan pemeringkatan jurnal itu berdasarkan kuartil. Ada kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, kuartil 4. Kuartil 1 itu yang paling bagus. Nah, kuartil 1 itu range-nya 75 ke atas sampai 100. Ya. Kuartil 2 range-nya itu 50 sampai 74,9. Kalau kuartil 3 range-nya itu 25 ke atas sampai 50. Baru yang kuartil 4 itu range-nya dari 1 sampai 25. Ya. Kalau di sini 53%, di atas 50. Tapi di bawah 75. Berarti ini kuartil berapa? Kuartil 2. Ya, kuartil 2. Bagus apa enggak? Bagus sekali. Ya, wong masuk ke kuartil 4 aja itu sudah susah. Ya, masuk ke kuartil 4 saja itu sudah susah, apalagi bisa masuk ke kuartil 2 gitu ya. Nah, sekarang kita cek misalnya jurnal Helion gitu ya, Helion. Nah, tadi kan saya juga publish di Helion. Nah, kalau kita cek di sini ya, Helion. Nah, ini berapa? Berapa? Presentilnya berapa? 82%. Kalau 82% berarti dia masuk di kuartil ke 1. Artinya ini jurnal bagus. Dia peringkatnya dari 120 jurnal ya yang kategori multidisiplin, karena ini Helion ini multidisiplin. Dia peringkat ke 22 dan masuk kuartil 1. Coba kita cek misalnya PLOS ONE. Tadi kan juga ada PLOS ONE ya, saya. PLOS ONE, kita cek. Berapa kuartilnya PLOS ONE? Oh, ternyata PLOS ONE kuartilnya 87%. Berarti dia masuk kuartil 1. Ya. Tadi saya ada misalnya jurnal ekonomi Malaysia ya, ditulis jurnal ekonomi. Kalau nggak hafal di copy paste aja biar nggak salah ketik ya. Nah ini kita lihat jurnal ekonomi Malaysia peringkat 42%. 42% berarti dia di kuartil mana? Kuartil 3. Nah, berarti masih kalah sama Journal Economic Cooperation and Development, masih di bawah Helion, masih di bawah PLOS ONE. Gitu ya. Ini pemeringkat berdasarkan Scopus. Ada lagi yang lebih bagus daripada Scopus. Ya, yang lebih lebih powerful ya, lebih ketat pengindeksasiannya daripada Scopus, yaitu ABDC ya. ABDC. Nah, ini dia. ABDC Journal Quality List. Nah, kalau yang ini itu dari Australia. Nah, kalau berdasarkan ABDC ya, kita bisa download ya di sini atau kita bisa langsung ya
klik di sini ya, search ya. Contohnya misalnya, kita download Excel-nya aja biar gampang. Klik here, ya. Ini klik here, nanti bukan, kita download Excel-nya dulu, APDC. Nah ini dia, export food list. Nah ini ya. Sekarang kan saya download Excel nih. Nah, kalau dari ABDC, Journal Quality List, itu pemeringkatannya itu berdasarkan ranking E star, E, B, sama C. Ya. Jadi ada 4 pemeringkatan. E star, A bintang, kemudian A biasa tanpa bintang, kemudian B, kemudian C atau C. Ya. Di mana pemeringkat yang E star ini adalah jurnal top. Susah sekali masuk ke jurnal tersebut. Kalau penelitiannya nggak bagus gitu nggak akan bisa masuk ke E star. Ya, nah ini saya buka Excel-nya tadi yang sudah kita download, ABDC ya. Sebentar, loading. Nah ini dia. Ini ada nama jurnalnya, ini ada publisher-nya, ya. Terus kemudian ada rating. Ya, di sini ada 4. E star, E, B, dan C. C itu adalah ranking paling rendah. Coba misalnya kita cek ya. Cek tadi saya publish di jurnal ya. Journal of Islamic Accounting and Business ini ya. Nah, ini misalnya. Tadi saya punya jurnal atau punya artikel yang publish di Journal of Islamic Accounting and Business Research. Publisher-nya adalah Emerald, ya. Ratingnya adalah rating C. Rating C. Ya, ratingnya rating paling rendah. Walaupun kalau di Scopus, ya, dia ratingnya tinggi. Mbak, kita buktikan ya. Kalau di Scopus dia berapa kuartilnya? Journal of Islamic Accounting. Nah ini, in Business Research. Coba kita lihat di sini. Journal of Islamic Accounting and Business Research, dia persentilenya itu adalah 52%, artinya dia berada pada kuartil 2. Walaupun di Scopus dia di indeks kuartil 2, tapi di ABDC dia menempati peringkat paling bawah. Jadi ABDC ini lebih ketat, lebih bagus, lebih powerful daripada Scopus. Ya. Coba misalnya di sini kita cari Helion. Ada nggak Helion? Oh, ternyata Helion nggak ada. Berarti menurut ABDC, Helion bukan merupakan jurnal yang memiliki kualitas bagus. Dia ditolak dari ABDC. Contohnya lagi misalnya PLOS ONE. Ada nggak ya PLOS ONE? Ternyata PLOS ONE juga tidak ada. Berarti dia tidak terindeks di ABDC. Dia tidak disebut jurnal yang berkualitas oleh ABDC. Kita coba lagi misalnya ekonomi Malaysia. Tadi kan saya punya ekonomi Malaysia. Oh, ternyata juga tidak terindeks. Terus saya tadi publish di mana ya? Oh ya, economic ya, economic cooperation. Nah, juga nggak ada. Jadi belum tentu jurnal yang kualitasnya itu bisa terindeks di Scopus ya, itu belum tentu dia bisa terindeks di ABDC. Ya. Belum tentu dia bisa terindeks di ABDC. Jadi yang masuk di listnya ABDC ini adalah jurnal-jurnal pilihan, dan hanya yang bagus-bagus saja yang bisa masuk ke sini. Next, kita punya pemeringkatan yang kita sebut dengan impact factor. Ya, cek impact factor jurnal.
Nah, jadi kalian googling saja, cek impact factor jurnal, nanti keluar ini. Ini websitenya, Resurkify, ya. Nah, ini dia, Resurkify. Nah, sekarang kita tinggal tulis nama jurnalnya di sini. Contohnya misalnya saya tulis Jurnal Economic Cooperation and Development. Ya. Nah, di search keluar enggak? Oh, ini dia. Jurnal Economic Cooperation and Development. Kalau impact factor yang dilihat adalah impact faktornya. Nah, ciri-cirinya bagus gimana, Pak? Ciri-cirinya jurnal yang memiliki impact faktor bagus itu kalau di ilmu sosial minimum skornya 0,8. Jadi kalau 0,8 di atas 0,8 maka bisa dikatakan bahwa jurnal tersebut ya memiliki impact faktor minimum di bidang sosial ya. Coba kita klik misalnya Helion, berapa impact faktornya. Nah, semakin tinggi impact faktornya, semakin bagus jurnal tersebut. Misalnya ini Helion, impact faktornya 3,992. Coba kita cek misalnya PLOS ONE, yang jurnal-jurnalnya impact faktornya 3,58. Coba kita lihat misalnya jurnal ekonomi Malaysia ya. Malaysia berapa impact faktornya? Ya. Oh, jurnal ekonomi Malaysia nggak ada. Gimana tulisannya? Jurnal ekonomi Malaysia. Nah, kayak gini. Jurnal ya. Coba kita lihat jurnal ekonomi Malaysia. Nah, ini dia. 0,38. Dia memenuhi standar impact factor enggak kalau 0,38? Tidak, Pak. Tidak, ya. Jadi karena dia di bawah 0,8 bisa dikatakan bahwa Jurnal Ekonomi Malaysia ini adalah jurnal-jurnal yang ya tidak memiliki impact faktor yang tinggi lah. Oke, seperti itu. Nah, lanjut sekarang jurnal Sinta. Sinta itu adalah pemeringkatan yang dikeluarkan oleh Ristek Dikti, Kemendikbudristek. Ya, nah kita tinggal cari saja. Kalau Sinta itu dia sampai 6. Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5 sampai Sinta 6. Ya. Jurnal-jurnal Indonesia itu semua diindeks oleh Sinta. Jadi contohnya misalnya saya ketik jurnal yang punya SP ya, Sosial Humaniora namanya. Ini yang punya studi pembangunan. Nah, ini dia. Jurnal Sosial Humaniora ya, dia LPPM ITS. Nah, ini yang kita kelola. Ya. Berapa sintanya? Kelihatan nggak di sini? Sinta berapa? Kelihatan nggak? Ini loh. Ya. Berapa sinta kita? Sinta 3. Ya, nggak jelek-jelek amat. Nah, kalau Sinta 1 itu Sinta paling tinggi. Bagus. Dia biasanya kalau Sinta 1 di Indonesia itu sudah terindeks Scopus. Ya, contohnya ini saya coba ya. Ada jurnal namanya jurnal apa ya? Jurnal Gajah Mada itu apa ya? Coba kita cek ya jurnal top jurnal. Ini top jurnal nih. Coba Gamajib. Gamajib itu apa ya singkatannya ya? Gamajib. Nah ini dia. Gajah Mada International Journal of Business. Ya ini ya Gamajib. Coba kita lihat di Sinta.
Ya, coba kita lihat di Sinta berapa skornya ya. Coba search jurnal ya, filter jurnal. Oke. Gamma chip. Mana gamma chip tuh? Mana ini? Coba kita balik lagi ya. Balik lagi. Balik lagi. Nah, di sini ya, kita cari di sini ya. Gamma chip. Kok gini sih? Jurnal. Kita mau search jurnal gimana caranya? Oke, jurnal, oh di enter mungkin. Oh ya, di enter ya. Jadi di enter. Nah, ini dia. Ya, Gajah Mada International Journal of Business, disingkat GAMAIJIB. Ya, dia Sinta berapa? Sinta 1. Berarti peringkat dari Kemenristek yang paling tinggi dan juga dia sudah terindeks Scopus. Kita bisa cek berapa dia kuartilnya di Scopus. Ya, kalau sudah terindeks Scopus, nah kita bisa cek di sini. Ya, nah mana ya? Kok nggak ada? Gajah Mada, nah ini dia, Journal of Business. Coba kita cek. Nah ini dia, berapa? 40%. Berarti dia masuk di kuartil 3. Oke, jadi ini adalah pemeringkatan di jurnal. Ada Scopus, ada EBDC. Kalau EBDC tadi ya, lewat Excel. Coba kita cek di sini, punyanya Gajah Mada tadi masuk enggak? Oh, enggak masuk. Berarti dia masih belum diindeks sama EBDC, masih belum sampai sana levelnya. Ya, kemudian ada impact factor, ya. Kemudian yang terakhir ada Sinta. Kalau Sinta itu jurnal yang diindeks oleh Kemenristek-Dikti dan itu semua jurnal yang ada di Indonesia itu indeksasinya ada di sini, pengindeksnya di sini. Terakhir, saya akan memberitahukan jurnal predatory. Jurnal predatory itu apa, Pak? Jurnal yang jelek yang harus dihindari. Jangan sampai kita menerbitkan artikel pada jurnal predatory. Gimana cara ngeceknya? Jadi ngeceknya gini, tulis saja di Google, ya. Misalnya ini ya, ini kan Google ya. Coba, oh ini Yahoo. Ini nggak apa-apa. Jurnal predatory. Yang paling terkenal itu ada list, namanya Bell list. Bell. Ini ya, Bell, double L, list. Ya. Nah ini nih. Bell list Potential Predatory Journal and Publisher. Nah, tinggal diklik. Ini adalah website yang dikembangkan oleh si Bell. Ya, nah ini adalah nama jurnalnya. Ini jurnalnya ini. Kalau ada nama jurnal di sini, wah ini berarti predatory. Ini jurnal palsu. Jurnal predator itu jurnal yang jelek, harus kita hindari. Ini banyak ya. Nah, kita bisa langsung aja pakai search box yang sudah disediakan di website ini, ya. Mana tadi search box-nya? Nah, di atas ya. Nah ini, tulis saja nama jurnalnya ya. Misalnya Gajah Mada International Journal of Business. Kalau tulisannya di sini tidak ada list di listnya, excluded gitu ya, maka dia tidak termasuk jurnal predatory. Ya, tidak termasuk jurnal palsu, tidak termasuk jurnal yang jelek. Contoh lagi, misalnya saya nulis di sini jurnal ekonomi, ya. Jurnal misalnya gini, jurnal ekonomi Malaysia. Ada nggak di sini? Oh, nggak ada. Saya pakai Helion, ada nggak di sini? Oh, nggak ada. Begitupun bisa juga nama jurnalnya atau nama publishernya. Contohnya misalnya publishernya kalau di jurnal PLOS ONE berarti PLOS. Ada nggak PLOS? Ya. Oh, PLOS di sini nggak ada. Berarti itu jurnal bagus. Biasanya jurnal-jurnal yang sudah terindeks Scopus, sudah terindeks EBDC, dia tidak akan masuk kategori jurnal predatory.
Ya, biasanya, tapi tidak semuanya. Ada beberapa jurnal yang terindeks Scopus, tapi dia masuk list predatory. Contohnya apa, Pak? Contohnya ini saya pernah terbit di sini. Humanities apa ya? Namanya apa ya? Humanities. Namanya apa ya? Sebentar, saya cek dulu ya. Nama jurnal predatory yang saya pernah terbit di sana. Oh ya, baru ingat ini Humanities and Social Science Review. Nah, ini adalah nama jurnalnya. Ya, yang mana ya? Yang ini kalau nggak salah. Coba. Nah, ini nggak jelas ini jurnal ini. Saya pernah ya terbit di sini. Ya, tadi dulu waktu itu saya masih belum tahu jurnal itu ada yang predatory ternyata. Ya, sudah terlanjur publish, jadi ya nggak bisa diapa-apain lagi. Coba kita cek di sini, Humanities and Social Science Review. Oh, ini Social Science Communication, bukan ini. Social Science Review, ya. Oh, ini nama jurnalnya nih, Humanities and Social Science Review. Mana? Bell list ya, di sini kita cek ya. Nah, ada nggak di sini? Excluded. Oh, ternyata excluded. Ya. Nama ininya apa? Nama penerbitnya mana? Penerbitnya Publisher Home diterbitkan oleh siapa ini? Oh, nah ini dia. Maya Global Education Society. Ini nama penerbitnya ya. Maya Global Publication. Ada nggak di sini? Oh, udah nggak ada. Berarti dia sudah berbenah ini. Coba sih, Maya gitu doang. Maya. Oh, sudah. Saya punya lagi satu, namanya apa ya? Opsion ya. Opsion. Coba. Nah, ini dia option. Coba kita cek di sini option. Nah, ini dia. Ini option. Dia masuk enggak? Oh, enggak masuk. Publishernya siapa namanya? Ini Universidad del Zulia. Coba sini. Oh, enggak masuk juga. Berarti sudah berbenah diri dia. Ya, sudah memperbaiki diri. Intinya adalah kalau adik-adik ya ingin terbit jurnal, pastikan dulu nama jurnalnya sama nama publishernya dia bebas di bell list. Ya, kalau dia sudah bebas di bell list, insya Allah jurnal yang kita arahkan itu insya Allah dia jurnal yang bagus. Bukan abal-abal istilahnya, bukan jurnal yang tipu-tipu gitu. Ya. Baik, mungkin cukup itu aja hari ini. Ada pertanyaan dari adik-adik terkait dengan jurnal? Besok kita lanjut lagi untuk bahas yang lain. Nggak ada? Mbak Puput, Mbak Nadifa, Mas Sahrawi Musa? Tidak ada, Pak. Nggak ada ya? Baik, hari ini kita belajar tipe-tipe jurnal, publisher, kemudian apa namanya pemeringkatan dan lain sebagainya. Nanti coba adik-adik mulai ini ya, mulai cari-cari jurnal, mulai ngecek gimana sih, coba dipraktekkan gitu ya. Nanti kita bisa diskusi. Oke, mungkin itu aja cukup dari saya. Nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Saya cukupkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.